Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal dalami cerita modern soal UFO, atau sebutan resminya sekarang dari pemerintah, UAV, Unidentified Anomalous Phenomena. Nah, kita mulai aja langsung dari kesaksian yang bikin heboh dan membuka kembali semua perdebatan ini di tahun 2023. Gini, ini bukan omongan orang sembarangan ya. Ini pejabat intelijen level tinggi yang ngomong di forum resmi Kongres AS, di bawah sumpah. Dan dia bilang, kalau pemerintah itu udah tahu soal aktivitas non-manusia sejak tahun 1930-an, hampir seabad loh. Terus, apa sih yang bikin sampai ada sidang kayak gitu? Nah, semuanya itu berawal dari serangkaian video yang dirilis secara resmi oleh Pentagon. Ini dia video yang pertama dan paling terkenal, namanya Flyer atau Tic Tac, direkam tahun 2004. Poin pentingnya gini, ini direkam pakai kamera inframerah super canggih, forward-looking infrared, dari jet tempur F-8 Angkatan Laut AS. Jadi ini bukan video goyang-goyang dari HP ya, tapi data sensor militer asli. Nah, salah satu pilot yang lihat langsung objek ini adalah Komandan David Fravor. Dan kesaksiannya nggak main-main. Dia bilang, benda itu berakselerasi seperti yang belum pernah saya lihat. Gerakannya, kata dia, seolah-olah menentang hukum fisika yang kita tahu. Dan Fravor nggak sendirian loh, ada 3 orang lain yang juga pilot terlatih. Mereka semua mendeskripsikan objek yang sama. Bentuknya oval, putih, panjangnya sekitar 12 meter, nggak ada sayap atau mesin pendorong yang kelihatan. Benda itu melayang aneh di atas air, terus tiba-tiba ngilang dengan kecepatan yang menurut mereka mustahil. Manuver yang nggak bisa dilakuin sama pesawat tercanggih kita sekalipun. Jadi video TikTok ini plus 2 video lain yang namanya Gimbal dan GoFast bener-bener nunjukin inti masalahnya. Kita punya saksi-saksi yang sangat kredibel dan data sensor yang menangkap fenomena yang bahkan para pejabat sendiri cuma bisa bilang tidak teridentifikasi. Terus, apa ini hal baru? Oh, tentu aja enggak. Sejarahnya panjang banget dan penuh rahasia. Kejadian-kejadian kayak gini tuh udah ada dari dulu. Pemerintah udah nyelidikin secara resmi lebih dari 70 tahun loh. Mulai dari yang paling ikonik kayak laporan piring terbang pertama di tahun 47, dan insiden Roswell yang legendaris itu yang akhirnya bikin ada investigasi resmi kayak Project Blue Book. Coba bayangin, dari lebih dari 12.000 kasus yang diselidiki sama Project Blue Book, ada 701 kasus. 701. Yang sampai sekarang statusnya resmi tidak teridentifikasi. Nah, karena pemerintah dari dulu sering banget menyangkal, banyak yang mikir pasti ada yang ditutup-tutupin soal alien. Tapi ceritanya ternyata jauh lebih rumit dan jujur lebih mengejutkan. Coba deh kalau ngomongin UFO, pasti yang kepikiran Area 51 kan? Tapi gimana kalau rumor alien itu justru yang sengaja diciptain sama pemerintah? Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Rumor yang beredar kan soal pesawat alien yang jatuh dan teknologi alien. Kenyataannya jauh beda. Dokumen-dokumen yang udah dideklasifikasi nunjukin kalau Area 51 itu sebenarnya tempat uji coba super rahasia buat pesawat mata-mata canggih. Jadi, poin utamanya ini nih, dan ini penting banget. Selama Perang Dingin, Pentagon sengaja pakai mitos UFO buat jadi disinformasi. Ini cara yang cerdik banget buat nyembunyiin teknologi rahasia mereka, kayak pesawat mata-mata, dari musuh. Disembunyiin di depan mata kita semua. Nah, karena ada sejarah penipuan kayak gini, nyari kebenarannya jadi susah banget kan? Terus, apa dong penjelasan yang mungkin buat apa yang dilihat para pilot sekarang? Oke, kita mulai dari penjelasan yang paling masuk akal dulu ya. Para skeptis dan ilmuwan nunjukin beberapa kemungkinan. Bisa jadi itu cuma ilusi optik, atau mungkin sensornya aja yang error. Atau bisa juga benda-benda biasa kayak balon cuaca, atau bahkan drone canggih dari negara lain. Semua ini harus disingkirkan dulu sebelum kita lompat ke kesimpulan lain. Tapi di sisi lain, ada juga ide-ide yang lebih liar, yang datangnya dari dunia fisika. Salah satunya magnetohidrodinamika atau MHD. Gampangnya gini, bayangin kita pakai listrik sama magnet super kuat buat gubah udara di sekitar pesawat jadi plasma, terus didorong. Secara teori, ini bisa menghasilkan akselerasi luar biasa dan gerakan tanpa suara, tanpa sayap atau knalpot, mirip banget sama yang diceritain para pilot. Oke, kita udah bahas teknologinya. Sekarang gimana soal manusianya ya? Ada studi baru yang menarik banget nih. Mereka neliti dampak psikologisnya ke orang-orang yang jadi saksi. Para peneliti ini nemuin 3 hal yang mereka sebut triad efek yang dialami para saksi. Pertama, topik ini jadi kepikiran hampir setiap hari. Kedua, mereka jadi punya minat yang sangat kuat, bahkan obsesif, sama topik ini.
Dan ketiga, mereka ngerasa punya dorongan kuat buat ngomongin fenomena ini. Artinya apa? Artinya, ngelihat sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita jelasin, itu bisa ngubah hidup seseorang. Jadi, ya, kita ada di tengah-tengah paradoks. Di satu sisi, kita punya saksi yang kredibel, pilot-pilot terbaik, plus rekaman video yang nggak bisa dijelasin. Tapi di sisi lain, kita punya pemerintah yang punya sejarah panjang soal penyangkalan dan bahkan penipuan yang disengaja. Jadi, ini bukan sekedar pertanyaan alien itu ada atau enggak. Ini tuh teka-teki yang rumit banget, yang isinya campuran fisika canggih, persepsi manusia, sama rahasia negara. Dan akhirnya kita ditinggalin sama satu pertanyaan yang paling bikin penasaran. Di tengah semua ini, apa sih kebenarannya?